Uli berdiri tepat di hadapan suaminya. Kelakuan Arya saat ini sudah seperti seorang suami yang menangkap basah istrinya sedang selingkuh. Membuat Arya yang syok akibat Uli berdiri dari duduknya tiba-tiba saja terdiam. Jika beberapa menit lalu saat abang kurir itu belum datang, dialah yang mendominasi keadaan, tapi kali ini sepertinya posisi mereka akan berbalik. Kamu tahu tidak, kamu adalah pria teraneh yang pernah aku temui. Uli berkata sambil menatap suaminya. Kenapa diam? Tanya Uli lagi saat tidak mendapat respon dari Arya. Kenapa kamu berdiri? Duduk saja di situ. Kita bicara baik-baik, kata Arya pada Uli menunjuk tempat tidur agar istrinya kembali duduk di sana. Aku tidak akan duduk sebelum kita bicara serius soal masalah kita, kata Uli lantang. Baik, apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Arya siap meladeni Uli. Mereka sudah berdiri berhadapan seperti seorang akan bertarung. Pertama, aku tahu bahwa aku salah saat di hari pertama pernikahan tidak sengaja itu terjadi. Untuk itu aku minta maaf dan berjanji bahwa aku tidak akan mengulangnya lagi. Perkataan Uli terdengar lantang, namun tetap santai. Wanita itu tidak terlihat sedang kesal atau marah. Dia hanya ingin agar suaminya sedikit membuka hati. Minimal malam ini Uli tahu bahwa ada 1% perasaan Arya untuk Uli. Kedua, saat malam pertama kita sebagai sepasang suami istri yang sesungguhnya. Apa kamu ingat malam itu? Uli bertanya pada Arya yang saat ini masih dengan setia menjadi pendengar terbaik. Suaminya itu sedang membuka telinga serta pikiran lebar-lebar untuk mencemas setiap kata yang keluar dari bibir istrinya. "Iya, aku tahu," jawab Arya pasti. Dia tidak mungkin lupa malam itu. Malam di mana dia memang menghindar dan ikut bermain catur di luar. Malam di mana Arya mendapati Uli tertidur dengan lingerie yang dibalut piyama dengan harum khas pengantin. Malam itu aku berdebat dengan diriku sendiri. Bahkan aku mengatakan, jika diriku sudah seperti wanita jalan yang sedang menggoda pelanggannya. Namun, aku berpikir kembali, apakah salah seorang istri menggoda suaminya lebih dulu? Bukankah istri akan dapat pahala jika menggoda suaminya? Uli menjeda kalimatnya. Kali ini dia akan membagi perasaannya malam itu pada Arya. Wanita itu pun menarik nafas dalam-dalam untuk melanjutkan perkataannya. Dengan berat hati aku memutuskan untuk mengenakan pakaian itu. Aku berpikir saat kamu menyatakan akan menikahiku secara sungguh-sungguh, maka, mungkin di hatimu ada sedikit perasaan cinta untukku. Saat mengatakan itu Uli tersenyum getir. Mungkin inilah yang dinamakan realita tak seindah ekspektasi. Tapi, kenyataan yang kuterima malam itu adalah kenyataan pahit di dalam hidupku. Istri mana yang tidak sakit hatinya saat suami mereka tidak bersamanya di malam pengantin? Mata Uli mengembun mengingat kejadian semalam. Tapi, dia harus meluruskan masalahnya dengan Arya. Apalagi saat melihat suaminya itu cemburu. Arya harus tahu bahwa cemburu adalah sebuah tanda cinta. Jadi jika Arya belum mencintai Uli maka, pria itu tidak pantas untuk cemburu pada Uli. Aku minta maaf. Aku tidak berniat seperti itu. Tapi aku benar-benar belum siap untuk melakukan kewajibanku. Perkataan Arya barupan berhasil meruntuhkan air mata Uli. Sakit rasanya hati wanita itu saat mendengar suaminya mengatakan hal tersebut. Seolah Uli sedang mengemis meminta haknya sebagai seorang istri. Kenapa menangis? Tanya Arya dengan polosnya. Bukannya reda tangis wanita itu malah semakin menjadi-jadi. Uli merasa jika sifat Arya seperti ini mungkin akan butuh waktu lebih lama untuk membuat pria itu mencintainya. Aku tidak minta dibelai. Aku tidak meminta hakku sebagai seorang istri. Aku hanya mengira bahwa kamu bisa melakukan hakmu. Kalau kamu bisa, maka aku akan berusaha untuk siap. Uli berkata di tengah-tengah isak tangisnya.
Wanita yang begitu tegar menghadapi berbagai masalah itu tidak ingin kalah. Dia harus berjuang sekali lagi. Malam itu aku sempat berpikir bahwa kamu adalah laki-laki munafik yang pernah aku temui. Di malam pertama kita sebagai pasangan suami istri terpaksa, kamu mengatakan bahwa kamu masih perjaka. Namun, kenyataan pahit aku terima saat kamu bercerita tentang dirimu dan almarhum mantan kekasihmu. Lalu aku menyimpulkan, bahwa seorang pria tidak bisa berhenti jika sudah merasakan nikmatnya lilang surgawi itu. Maka di malam pertama kita sebagai pengantin sungguhan, aku persiapkan diriku untuk menerima dirimu. Sesungguhnya, Uli berkata sejujurnya karena memang itulah kenyataannya. Ketakutan menjadi seorang janda membuatnya berusaha mempertahankan rumah tangganya meski harus terlihat sebagai wanita penggoda. Kamu tahu apa isi bingkisan ini? Tanya Uli pada Arya yang masih menyimak perkataan demi perkataan yang terlontar dari bibir istrinya itu. Ketiga, siang tadi saat aku memutuskan untuk masak makan siang untukmu. Aku teringat untuk membeli berbagai jenis pakaian tidur. Karena apa? Karena salah satu rencanaku untuk menarik perhatianmu, supaya aku menjadi istrimu yang sesungguhnya, menjadi ibu dari anak-anakmu. Aku akan melakukan kewajibanku sebagai seorang istri dengan sebaik yang ku bisa agar suamiku tidak tertarik melihat rumput tetangga yang warnanya jauh lebih hijau. Uli menatap suaminya yang masih bergeming. Kamu tahu, Bang, aku akan berusaha dengan sekuat hati untuk mempertahankan rumah tanggaku, mempertahankan suamiku. Beberapa hari lalu aku sempat menawarkanmu agar kita sama-sama kabur ke kota. Tapi kamu tidak setuju. Kamu memilih menikah sungguhan denganku. Maka, aku akan mempertahankan milikku sampai titik darah penghabisan. Lalu kenapa aku berpikir untuk ikut ke kota? Itu karena aku memikirkan cara untuk menyusun ulang rencana-rencana yang sudah kubuat di sini. Jika kita pindah ke kota, siapa yang akan membantuku dalam rencana-rencanaku? Bisa-bisa kamu tidak mencintaiku lagi. Setelah mengatakan semua itu Uli diam. Lidahnya tiba-tiba saja keluh. Dia sudah terlalu banyak bicara. Apa aku terlihat begitu keterlaluan? Apa aku terlihat begitu mengharapkan pria kota ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepala Uli. Setelah mengeluarkan unek-uneknya, dia malah menjadi merasa malu sendiri. Wanita itu malu karena terlalu bersikap terburu-buru. Padahal hari ini baru hari pertama rencana itu berjalan. Tapi, Uli seolah sudah ingin memiliki suaminya seutuhnya. Uli, panggil Arya. Kenapa kamu terlihat cemburu pada kurir itu? Tanya Uli tanpa mau menjawab panggilan Arya. Aku tidak cemburu, Uli. Aku hanya tidak suka milikku ditatap orang lain seperti itu, kata Arya apa adanya. Uli tersenyum kecut. Pria ini masih saja egois pikirannya. Keempat, perilakumu di depan kurir tadi seolah menunjukkan bahwa kamu mencintaiku. Namun, kenyataan tidak begitu, lanjut Uli. Aku memang belum mencintaimu, tapi aku akan berusaha untuk memperlakukanmu sebagai seorang istri. Dan untuk alasan mengapa aku tidak menyentuhmu itu karena... Ucapan Arya terhenti karena Uli menyahut. Karena tubuhku tidak semenarik wanita di luar sana yang sering kamu pakai. Sahut Uli berkata lirih. Aku berani bersumpah demi Tuhan bahwa aku sama sekali tidak pernah memaki perempuan manapun setelah mantanku meninggal. Kami bisa menanyakan itu pada Luhut. Uli diam. Hatinya teriris mendengar pengakuan Arya. Ternyata feelingnya benar. Luhut tahu semua tentang Arya. Gumam Uli. Aku tidak menyentuhmu bukan karena alasan itu. Tapi aku tidak ingin menjadikanmu sebagai pelampiasan nafsu tanpa cinta. Jantung Uli berdetak 2 kali lebih cepat. Dia hampir saja melompat kegirangan saat mendengar kalimat yang baru saja terlontar dari bibir Arya.
Sungguh apa yang barusan dikatakan oleh Arya sama sekali tidak pernah terlintas di benak Uli. Aku. Uli tak mampu mengucapkan kata selanjutnya. Tiba-tiba saja bibir wanita itu keluh seiring dengan debaran jantung yang semakin menjadi-jadi. Aku masih pria normal. Aku masih pria yang memiliki nafsu saat melihat kulit paha mulus seorang wanita. Mungkin jika kamu adalah seorang wanita yang dijajakan di luar sana aku akan melampiaskannya. Tapi kamu adalah istriku. Semakin serius perkataan yang keluar dari bibir Arya semakin Uli terkagum-kagum. Dalam hatinya entah sudah berapa banyak kata syukur yang dia panjatkan.